Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna sabab hadhil manzumati, ketahuilah sesungguhnya sebab-sebab inilah manzumah kitab Aqidatul Awam, anna nazima ra'a nabi, sesungguhnya An-Nazim yang mengarang kitab ini itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fil manami akhiril lailati jum'ati min awali jum'atin min syahri rajab sadisa yauma hisaban min suhuri sanati alfin wa mi'atai wa samanin wa khamsina sanatan wa ashabuhu radhiyallahu anhum wa fikuna haulahu wa qala lahu an-nabi. Kitab Aqidatul Awam adalah kitab kecil yang menjelaskan ilmu tauhid, dikemas berbentuk syair nazom. Kitab ini begitu akrab dengan para santri, di kalangan para santri, bahkan hampir setiap pesantren menggunakan kitab ini. Pengarang kitab ini siapa? Beliau adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau dilahirkan di Mesir, kemudian mengajar di Mekah dan diangkat menjadi mufti mazhab Maliki di sana. Nah, salah satu kitab yang beliau karang adalah kitab Aqidatul Awam. Beliau mengarang kitab ini bermula ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Nah, kitab Aqidatul Awam telah beliau rincikan dalam sebuah kitab syarah yang diberi nama Tashilun Nail Al-Maram li Bayani Manzumah Aqidatul Awam, dan turut memberikan syarah juga atas kitab Aqidatul Awam yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi As-Sani Al-Bantani dengan apa? Dengan nama kitab Nuruz Zolam ala Manzumah Aqidatul Awam, dan juga kitab syarah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qotani Al-Ausawi dengan nama Tashilul Maram li Darisil Aqidatul Awam. Nah, dalam kitab Aqidatul Awam, Imam Nawawi menuturkan bahwa alasan Syekh Al-Marzuki menulis kitab tersebut adalah karena beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bertemu para sahabatnya. Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, "Iqra manzumat at-tauhidil lati man hafadhu dakhalal jannah wa nalal maqsudiyah min kulli khairin wa faqo al-kitaba wa sunnah." Beliau bersabda, bacalah nazum tauhid yang barang siapa yang memeliharanya, menghafalnya akan masuk surga dan tercapai tujuannya, tercapai maksudnya dari segala kebaikan yang selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian faqala lahu wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah. Faqala al-ashabu lahu isma' min Rasulillahi ma yaqulu. Faqala Rasul. Kemudian Syekh Marzuki bertanya, nazam apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian para sahabatnya menjawab, dengarkan saja Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan,
Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kemudian Syekh Marzuki menirukan Abda'u bismillahi warrahmani, dan beliau sendiri meneruskan sampai nazom terakhir, yaitu wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakami al-alimi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasma'uhu falamma staiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfudhan indahu min awwalihi ila akhirih summa lama kanat lailatul jum'ati allati hiya lailatus samin wal ishrin hisaban min syahri dzil qa'dah ra'a an-nazim an-nabi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan apa yang dibacakan oleh Syekh Marzuki, yaitu bacaan Wasuhful Khalil tersebut. Setelah bangun dari tidurnya, Syekh Al-Marzuki membaca nazom yang di dalam mimpi itu, ya, dia hafal, kemudian dibacakan dengan hafal mulai awal sampai akhir. Lalu Syekh Marzuki bermimpi lagi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat tanggal 28 Dzulqa'dah. Nah, tahun itu, ya, kemudian Rasulullah bersabda, faqala lahu Nabi ikra jama'atahu ay fi qalbika faqara'ahu min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah nazom yang engkau kumpulkan. Maka Syekh Marzuki membaca nazom itu mulai awal sampai akhir di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Falamma khatama qira'atahu qala lahu an-nabi. Nah, kemudian para sahabat yang mengelilinginya mengucapkan amin setiap selesai satu bait yang dibacakan oleh Syekh Marzuki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Syekh Marzuki, semoga Allah memberi pertolongan kepadamu untuk melaksanakan apa yang diridhoinya. Wa wafaqakallahu ta'ala lima yurdihi wa qabila minka zalika wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'ana biha al-ibadi amin. Dan semoga Allah menerima dari engkau yang demikian itu. Kemudian Allah memberikan keberkahan kepadamu dan kepada orang-orang mukmin, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan nazom ini. Semoga Allah memberikan manfaat dengan nazom ini kepada para hambanya. Amin. Summa su'ila an-nazim ba'da tola'in nasi ala tilkal manzumati fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha manzumatan min qawlihi. Nah, setelah kejadian istimewa itu, maka Syekh Ahmad memperlihatkan nazom-nazom itu kepada orang-orang, kepada umatnya,
kepada pengikutnya, muridnya. Mereka pun kemudian meminta diajarkan. Nah, kemudian ia memenuhi permintaan mereka dengan menambahinya dengan nazom yang lain. Nah, begitulah kisah indah terkait asal-usul kitab Aqidatul Awam yang didapatkan oleh Syekh Al-Marzuki melalui mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mula-mula nazom itu berjumlah kurang lebih 26 ya. 26. Kemudian Syekh Al-Marzuki menambahkannya lagi sebanyak 31 bait. Hingga semuanya berjumlah 57 bait. Karena kecintaan Syekh Al-Marzuki kepada Rasulullah, 31 nazom yang ditambahkan tersebut dimulai dengan bait seperti berikut. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu, hingga selesai, yaitu sampai pada bait abyatuha maizun bi'adil jumali tarikhuhu li hayyin hurin jumali. Nah, sampai bait itu ya dalam Aqidatul Awam. Jadi yang didapat oleh Syekh Al-Marzuki melalui mimpi itu hanya 26 bait. Kemudian beliau tambahkan 31 bait sehingga menjadi 57 bait. Samituha Aqidatul Awami min wajibin fid dini bitamami. Samituha ngarani sopo ingsun. Beliau menamakan kitab ini yaitu Aqidatul Awam. Akidahnya orang-orang awam. Min wajibin, yaitu dari sesuatu atau dari kewajiban, sifat wajib-wajibnya Allah. Fi dini bitamami, itu mengetahui kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Demikian tentang kisah dikarangnya kitab Aqidatul Awam